Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Jenderal muda dari negara Kekaisaran Sunda Nusantara ditangkap polisi karena menjadi komplotan pemalsuan ribuan surat tanda nomor kendaraan atau STNK mobil. Total ada 4 pelaku yang diamankan oleh Satreskrim Polres Cianjur. Identitas para pelaku yaitu bernama Oyan, 41 tahun, Irfan Kusnadi, 46 tahun, Emma Doni, 33 tahun, dan Hasanuddin, 54 tahun. Hasanuddinlah yang mengaku sebagai Jenderal Muda Negara Kekaisaran Sunda Nusantara Archipelago. Kapolres Cianjur AKBP Yongki Rahman mengatakan aksi tersangka memalsukan STNK dengan menyantumkan identitas dan logo kekaisaran menggantikan lambang resmi Kepolisian Republik Indonesia. STNK itu terdapat tulisan Negara Kekaisaran Sunda Archipelago yang cukup kecil. Ternyata tidak hanya membuat STNK palsu, Hasanuddin juga menerbitkan dokumen lainnya seperti ijazah, buku nikah, BPKB, hingga surat tanah. Dari hasil penerbitan STNK palsu ini, pelaku meraup keuntungan hingga miliaran rupiah. Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Tonto mengatakan pihaknya masih mengembangkan kasus tersebut, termasuk mendalami aktivitas kelompok yang mengklaim sebagai negara kekaisaran ini. Mereka mengaku memiliki pemerintahan sendiri serta kekuasaan dan wewenang untuk menerbitkan berbagai dokumen termasuk STNK palsu ini. Tolong menjelaskan kelompok ini berpusat di Cicurug, Kabupaten Sukabumi, dan struktur hierarki jabatan yang mereka tetapkan sendiri. Dengan tersangka R ini sebagai pembeli atau pengguna STNK palsu, kemudian ada tersangka O sebagai pembantu PSK utama, dan juga tentunya ada juga PSK utamanya, yaitu SKH ini sebagai pengkomandonya, dan juga PSKM MI sebagai pembuat STNK. Perlu kami jelaskan juga bahwa PSK pertama sebagai pembeli tentunya ini melakukan pemesanan terlebih dahulu terhadap PSK O, di mana sebagai perantara mencari, membeli, kemudian juga membantu PSK utama untuk menggunakan lancarkan aksi-aksi. Di mana untuk PSK yang pertama ini kita berhasil sita satu buah mobil kendaraan Honda Jazz. Dari pengakuan bahwa tersangka pembeli ini membeli STNK dengan harga Rp1.500.000. Kemudian beralih kepada saudara O sebagai perantara yang menjual. Ini juga membantu tersangka utama. Tak terima jenderalnya ditangkap oleh pihak kepolisian, negara Kekaisaran Sunda Nusantara mengancam akan membubarkan Indonesia. Sebagaimana diketahui, otak jaringan STNK palsu bernama Hasanuddin ditangkap oleh Polres Cianjur. Hasanuddin ditangkap bersama 3 tersangka lainnya, yakni Oyan 41 tahun, Irfan Kusnadi 46 tahun, dan Emma Doni 33 tahun. Hasanuddin sendiri mengaku memiliki pangkat dan sebagai muda di saran tersebut. Ia jadi pelindung sindikat ini karena punya pangkat jenderal. Membuat palsu juga menerbit dokumen lainnya seperti ijazah, buku nikah, PKB, hingga surat tanah. Dari hasil ini, tersangka meraup keuntungan hingga miliaran rupiah. Tak lama ditangkap oleh polisi, Din pun menuntut Polres Cianjur membayar ganti rugi 5 triliun rupiah. Bahkan kelompok ini mengancam juga warga negara Kesatuan Republik Indonesia.
dengan menyebut akan meratakan DKI Jakarta seperti layaknya Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Sebagai informasi, kelompok ini berpusat di Cicurug, Kabupaten Sukabumi dengan struktur hierarki jabatan yang mereka tetapkan sendiri. Jaringan STNK palsu Hasanuddin, Jenderal Muda Kekaisaran Sunda Nusantara, akhirnya terbongkar ke publik Tribuners. Pria asal Sukabumi ini diamankan bersama 3 tersangka lainnya, yakni Oyan, Irfan Kusnadi, dan Emma Doni. Semua bermula saat Polres Cianjur membongkar praktik pembuatan surat tanda nomor kendaraan palsu. 4 sindikat yang tertangkap mengaku mendapat perlindungan dari negara Kekaisaran Sunda Nusantara, Majelis Agung Sunda Archipelago. Pelaku menjalani bisnis STNK palsu ini dan telah beroperasi selama 5 tahun, meraup keuntungan hingga miliaran rupiah. STNK palsu tersebut mencantumkan identitas dan logo kekaisaran, menggantikan lambang resmi Kepolisian Republik Indonesia. STNK itu terdapat tulisan negara Kekaisaran Sunda Archipelago yang cukup kecil. Saat ini polisi masih mengembangkan kasus tersebut, termasuk mendalami aktivitas kelompok yang mengklaim sebagai negara kekaisaran ini. Kasat Reskrim Polres Cianjur, Jawa Barat AKP Tono Listianto menjelaskan kelompok ini berpusat di Cicurug, Kabupaten Sukabumi dengan struktur hierarki jabatan yang mereka tetapkan sendiri. Atas perbuatannya, keempat orang pelaku tersebut dikenakan pasal 263 KUHP Pidana dan pasal 364 KUHP Pidana Junto, pasal 55 KUHP Pidana terkait pemalsuan surat-surat dan penggunaan surat palsu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.